Silakan pada hambanya Bapak Bidayana. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus mengajarkan lebih lanjut betapa luar biasa anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur, menghormati Engkau, semakin mengasihi-Mu, dan senantiasa melihat hidup kami yang begitu berharga. Sehingga kami tidak ada satupun yang menyia-nyiakan hidup kami selama di dunia ini. Karena sungguh luar biasa anugerah yang Tuhan berikan. Roh Kudus, ajar kami untuk bisa mengerti kebenaran-Mu lebih lanjut tentang anugerah-Mu saat ini. Terangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh memperbaharui, menguatkan, mengubah, dan mengarahkan hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, silakan duduk saudara-saudara. Tiga tahun lebih ini saya senang naik taksi online. Salah satunya adalah 4 tahun yang lalu saya baru sadar bahwa setelah saya jadi pendeta, saya jarang bersaksi. Saya mengajar jemaat bersaksi, tetapi saya sendiri jarang bersaksi, apalagi beritakan Injil. Karena yang saya temui lebih banyak adalah jemaat, orang-orang Kristen. Terutama orang-orang, kalau orang Kristen yang lagi punya pergumulan rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, itu kan biasanya yang rajin cari pendeta tuh ya. Yang lagi sakit, lagi ada masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, gitu kan. Kalau bonus naik, gaji nambah, itu nggak pernah nemuin pendeta. Jadi saya baru sadar kalau begitu nggak sehat ini kehidupan Kristen saya secara pribadi. Pelayanan saya oke, semua berjalan dengan baik. Tetapi secara pribadi berarti saya bisa berhenti berbuah ini. Makanya saya putuskan kelihatannya peluangnya apa tanpa mengurangi jadwal tambahan gitu. Karena kadang-kadang kalau sudah jadi hamba Tuhan gitu kan jadwalnya cukup sulit untuk bergaul di masyarakat. Akhirnya saya putuskan taksi online. Dan puji Tuhan ada banyak saya bisa bersaksi. Salah satunya apalagi kalau dengan yang ngobrol-ngobrol nggak selalu bisa sih. Tetapi kadang-kadang kalau ngobrol sudah mulai nyambung saya bisa bicara apa saja. Bahkan bicarakan ayat firman Tuhan pun bisa gitu ya. Tapi bentuknya pasti bukan PA seperti di gereja. Ada yang tanya saya gini, salah satu driver, Pak Eru bener nggak? Karena kalau taksi online itu kayak temen kan jadinya kan, tahu namanya gitu. Pak Heru bener nggak sih orang Kristen suka ada yang namanya kristenisasi ya Pak? Sebab saya kadang-kadang lihat ada katanya gara-gara sembako, gara-gara apa begitu terjadi kristenisasi. Pertanyaan begitu kan bagus, berarti masuk nih, masuk. Saya bilang Pak sebenarnya tidak ada istilah kristenisasi. Mungkin memang ada orang Kristen yang terlalu semangat maksa orang agama lain supaya pindah jadi agama Kristen. Ada, yang seperti itu pasti ada. Tetapi kami diajarkan itu hanya bercerita Pak, menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Seperti kalau Bapak ketemu saya saja, misalnya Bapak terkesan ini obrolan kita, pasti Bapak cerita tuh dengan seseorang gitu kan, ada penumpang saya, oke loh kita ngobrolnya baik misalnya gitu. Itu dengan manusia yang kita anggap baik saja kita akan cerita, apalagi kalau Tuhan yang melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau ternyata dari obrolan itu ada yang akhirnya pindah imannya, bagi kami itu namanya panggilan. Itu namanya orang terpanggil. Kemudian saya sampaikan padanannya walaupun saya tahu secara teologis nggak sepadan betul. Teman-teman kita Muslim itu ada istilah namanya hidayah. Kalau orang tidak dapat hidayah, dia tidak mungkin bisa jadi Muslim.
dapat hidayah dari Allah. Itu pandangan mereka ya. Saya bilang, Pak, di Kristen sebenarnya juga ada namanya dipanggil Tuhan. Jadi kalau orang dipanggil Tuhan, dia terpanggil, walaupun latar belakangnya apa saja, akhirnya ikut Tuhan. Nah, dari situ dia tanya, apa maksudnya? Nah, saya bisa jelasin tuh. Sementara kalau di gereja jarang tuh ada yang tanya ini. Tanya ini ya. Jadi terpanggil, walaupun dia misalnya saya pernah dulu ada driver itu kan Muslim gitu, dia bersaksi ke saya tuh, puji Tuhan Pak Heru, ini pasti berkat Allah dan Tuhan Yesus. Saya dapat hadiah dari bos saya motor baru. Ya, karena saya suka ngobrol begitu. Jadi saudara-saudara, kita perlu mengerti bahwa kalau kita jadi orang percaya, itu bukan karena kita sering ke gereja. Enggak, kita bisa percaya Yesus Kristus. Kalau Roh Kudus tidak bekerja menjamah kita, maka kita tidak akan bisa berkata Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Kalau toh ada, itu biasanya hanya basa-basi atau seneng lagunya, kemudian berkata Yesus adalah Tuhan. Tetapi kalau dengan iman kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan, maka itu tanda bahwa Roh Kudus bekerja di hatinya. Ini kan bulan di mana kita baru saja merayakan kenaikan, setelah itu pencurahan Roh Kudus. Kita selalu diingatkan bahwa kita adalah saksi Kristus yang harus memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Tetapi kita harus ingat bahwa hanya Roh Kudus yang bisa mengubah hati orang dari yang tidak percaya menjadi percaya. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang akhirnya beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara ada yang bisa sampai seperti itu, bukan karena faktor keturunan, bukan karena memang kita sudah terbiasa di gereja, Roh Kudus yang bekerja. Panggilan Tuhan kepada kita. Kita akan membuka tadi yang sudah kita baca ya. Kita akan beri perhatian lagi Roma. Tapi sebelumnya boleh kita buka Yohanes dulu ya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jelas ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau kita menjadi orang yang bisa percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Kalau kita akhirnya bisa percaya, itu namanya kita terpanggil. Karena ada banyak yang dipilih banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi saudara jadi orang Kristen itu anugerah. Itu luar biasa. Jadi orang Kristen itu spesial. Karena dari sekian banyak orang di dunia ini, ada sekian miliar orang di dunia ini, dari 200 juta lebih orang Indonesia ini, ternyata Tuhan memilih kita. Menyadari hal ini kita sadar betapa istimewanya kita di mata Tuhan. Bukan karena secara keturunan kita orang Kristen, tidak. Saya suka bilang kepada jemaat, orang beragama Kristen beda dengan orang yang punya iman kepada Yesus Kristus. Tetapi orang yang beriman kepada Yesus Kristus pasti jadi orang Kristen. Saya juga enggak setuju kalau orang berkata kekristenan itu bukan agama, agama juga. Nah, kalau enggak agama kan tidak hari Minggu enggak ibadah. Kita enggak berdoa. Itu kan namanya agama. Agama kan ritualnya dilakukan, itu namanya agama. Apa yang kita imani, agama. Tetapi ritual yang kita lakukan itu, kehidupan praktek agama itu lahir dari iman yang sejati, itu yang penting.
Sebab gara-gara ada pernyataan pengkhotbah-pengkhotbah yang berkata, kekristenan bukan agama. Banyak orang akhirnya percaya Yesus tapi nggak mau ke gereja. Kan bukan agama. Gitu kan. Ini kan bahaya, dan sekarang ada anak-anak muda yang mulai semakin banyak tuh masuk kelompok yang namanya agnostik. Mereka percaya Yesus Kristus tetapi nggak mau bergereja. Bagi mereka percaya Tuhan itu pribadi, itu memang benar ya. Tetapi iman Kristen mengajarkan percaya Yesus itu tidak hanya pribadi, tetapi dalam konteks kebersamaan saudara seiman. Anak-anak muda sekarang banyak yang tinggalkan gereja, bukan karena mereka nggak percaya Tuhan, karena berpikir urusannya hanya dengan Tuhan saja, nggak butuh agama katanya. Enggak, kalau nggak butuh agama kan nggak berdoa. Berdoa itu praktek agama. Ibadah itu praktek agama. Saudara menyanyi memuji Tuhan itu praktek agama. Itu agama kan? Lalu saudara sakit, minta didoakan, itu agama. Nah, kalau yang penting percaya, nggak praktekkan semua, itu namanya jadi aliran kebatinan. Saya orang Jawa, saya punya banyak teman dan saudara aliran kebatinan. Memahami Tuhan ya dengan caranya sendiri. Berdoa ya dengan caranya sendiri. Tetap aja sebenarnya itu beragama tuh Pak. Agamanya dibuat sendiri, kan itu kan, itu beragama. Kadang-kadang orang nggak konsisten gara-gara mungkin mulai ada yang mulai kecewa dengan lembaga gereja, akhirnya mulai punya pandangan. Di situ kembali tadi ya, bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Ini indah sekali. Inilah namanya anugerah, ini namanya kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Anugerah itu apa? Jadi sebenarnya padanannya mirip-mirip saja istilahnya. Kalau saya ngobrol dengan yang enggak seiman, saya bilang itu rahmat. Rahmat, atau bahasa Indonesianya anugerah. Kalau di kalangan orang intern gereja kita lebih senang pakai istilah kasih karunia. Kasih yang dikaruniakan. Kasih karunia atau anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Kasih yang diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak diberikannya. Tidak layak untuk dikasihi. Kemurahan hati Allah yang diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerima kemurahan itu. Pengampunan yang dari Allah yang sebenarnya tidak layak diberikan kepada manusia berdosa yang layaknya dimurkai dan dihukum oleh Allah. Itulah kasih karunia Allah. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kita di atas kayu salib. Siapa yang merasa layak untuk digantikan posisinya sebagai orang berdosa yang harus binasa, digantikan oleh Yesus. Tidak ada satu orang pun di antara kita layak bagi Yesus untuk mati di atas kayu salib bagi kita. Tetapi itu tetap diberikannya, dia tetap menyerahkan nyawanya bagi kita. Karena apa? Itu kasih yang dianugerahkan. Itulah kasih karunia. Kekristenan itu dimulai dari sini nih. Kekristenan seperti itu. Dimulai dari sini. Makanya dari Roma tadi kita kembali ke Roma yuk. Dari Kelapa Gading kita kembali ke Roma. Kita baca ayat 5 dan 6. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Saudara-saudara, iman kita dasarnya bukan perbuatan, tetapi kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu diberikan secara sempurna oleh Allah kepada manusia saat Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bukan karena perbuatan kita. Efesus 2 ayat 8, 9 juga menyatakan begitu kan. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita.
bukan karena usaha kita. Jadi oleh kasih karunia kita diselamatkan. Ketika kapan keselamatan kita terima? Ketika kita beriman kepada kasih karunia Allah yang sempurna itu, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Kalau dasarnya perbuatan, Paulus berkata di Efesus 2 ayat 9-nya kan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sombong, yang angkuh. Kalau orang dasar keselamatan perbuatannya sendiri, maka membuat orang menjadi sombong, membanggakan diri, angkuh. Itu yang terjadi. Orang-orang beragama yang menganggap semua kesalehannya, semua perbuatannya, itulah yang menjadi dasar dia bisa diampuni dosanya dan diselamatkan oleh Allah. Membuat orang-orang sombong, merasa diri paling benar, merasa diri paling rohani, merasa punya hak menghakimi orang yang dianggap kurang kudus, kurang rohani. Itu yang terjadi, akhirnya praktek saling menghakimi, praktek saling menyombongkan diri, aku lebih baik. Tetapi kalau dasarnya kasih karunia, tidak ada alasan menyombongkan diri. Sama-sama enggak layak aja sombong. Sama-sama sebenarnya kita ini semua pantasnya di mana? Dimurkai Allah. Pantasnya masuk neraka. Sesama calon penghuni neraka dilarang saling merendahkan. Tetapi puji Tuhan karena kasih karunia. Nah, kalau di gereja sadar seperti ini, kita malu tuh merasa lebih baik dari yang lain. Kita malu merasa diri kita lebih rohani. Enggak. Dari yang melayani, yang khotbah, sadar ini kasih karunia. Apa alasannya saya sombong, saya merasa lebih baik dari saudara? Tidak ada. Karena kasih karunia. Ini dasarnya. Dan itu membuat relasi itu intim tanpa takut dihakimi, tanpa takut dimurkai. Bukankah itu keindahan iman Kristen? Kita bisa panggil Allah, ya Bapa, ya Abba. Abba itu kan kedekatan anak dengan ayahnya. Panggilan yang akrab. Kalau orang Jawa itu Pak E panggilannya. Kalau orang Jawa panggil bapak itu formal. Romo sangat formal sekali. Tetapi kalau sudah dekat Pak E. Pak E itu pasti anak dan bapak. Anak dan bapak itu. Kalau orang Batak, ada orang Batak di sini. Orang Batak panggilannya amang. Kalau bapak itu formal. Saya dulu mimpin asrama, mahasiswa panggil saya bapak. Tidak ada yang panggil saya amang, tetapi keponakan saya dari istri saya kan orang Batak, panggil saya amang, amang boru. Maksudnya ayah dari pihak perempuan, amang. Amang boru gitu, itu deket. Tapi kalau panggil bapak itu agak berjarak. Abah itu begitu, deket sekali. Saya suka bercanda, bolehlah kamu panggil aku amang boru, tetapi jangan ditambah si di depannya, nanti si amang. Jadi saudara, kedekatan, itu luar biasa loh, kekristenan itu. Luar biasa saudara. Hal terbesar dalam hidup kita itu karena kita bisa datang kepada Allah yang Maha Kudus tanpa perasaan takut dihakimi, tanpa perasaan takut dihukum, karena kita tahu ada kasih karunia, ada anugerah yang sudah disediakan, diberikan kepada kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin beribadah, bukan karena kita rajin melayani, bukan karena kita banyak nyumbang gereja. Bukan, tetapi karena Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, membayar lunas dosa-dosa kita. Berarti posisinya sama. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa terlalu rendah, sama. Kita adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia. Kasih karunia Bapalah yang memilih kita, sehingga kita menjadi orang Kristen. Saling mengasihi, saling menghargai,
saling menasihati, saling mengaku dosa, akhirnya bisa dilakukan dalam persekutuan, dalam persaudaraan Kristen karena sadar posisinya sebenarnya itu semua anugerah sama. Mungkin ada saatnya bulan lalu ada saudara kita berdosa, dia cerita kepada kita, doakan saya jatuh dalam dosa. Kita tidak perlu menghakimi karena kita tahu mungkin dulu saya juga pernah jatuh dosa seperti dia. Anugerah Tuhan saja yang membuat saya akhirnya bisa tinggalkan dosa itu. Kita akan menguatkan dia, bukan menghakimi dia. Kehidupan Kristen itu indah, seperti itu ya. Bukan karena perbuatan, tetapi kasih karunia. Ini yang membedakan iman Kristen dengan semua iman agama lain. Hubungan kita dengan Allah karena kasih karunia, bukan perbuatan. Bukan ya. Lalu kita coba lihat kembali. Contohnya ada dua ini. Paulus menceritakan dua contoh. Kasih karunia Allah itu sudah diberikan kepada umat Israel dan dia memberi sebuah contoh. Kalau kita lihat sejarah bangsa Israel itu kan keras kepalanya luar biasa ya. Ya, itu mirip kita, mungkin kita lebih keras kepala kita dari umat Israel. Tetapi Tuhan tidak pernah menolak karena dasar hubungan Allah dengan umat Israel itu anugerah, itu kasih karunia. Dia memilih bukan karena Israel itu lebih baik dari bangsa yang lain. Makanya ketika Israel menjadi sombong, aku istimewa. Kita ini lebih istimewa dari bangsa lain karena kita dipilih Allah. Kita ini lebih spesial. Mereka menjadi sombong. Harusnya mereka dipilih sebagai umat pilihan Allah supaya melalui bangsa Israel ini, bangsa-bangsa lain bisa diberkati. Tetapi mereka menjadi sangat eksklusif, merasa lebih spesial dari bangsa lain dan angkuh, bahkan menghindari bangsa-bangsa lain. Nah, kalau mereka menjadi eksklusif seperti itu, merasa sombong, akhirnya rencana Tuhan tidak tergenapi. Dan karena mereka merasa lebih spesial, kita lihat ternyata kelakuannya luar biasa. Itu, kalau orang membangun hubungan dasarnya perbuatan baik, Israel menjadi contoh bagaimana mereka angkuhnya luar biasa. Kisahnya adalah lebih banyak dari pemberontakan satu dengan pemberontakan yang lain. Mereka diserakkan Tuhan ke segala penjuru dunia. Kacau balau. Tetapi apakah itu berarti Tuhan menolak mereka? Tidak. Paulus kemudian memberi contoh tentang dirinya. Kita baca ayat 1 dan 2. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Kita fokus di Paulus dulu. Apakah berarti Allah menolak bangsa Israel? Oh tidak, contohnya aku orang Israel asli, Ibrani asli, keturunan Benyamin, berarti mewakili darah birunya Israel tuh. Karena raja pertama Saul kan dari Benyamin, keturunan, orang terpandang, orang berpengaruh. Aku jahat, aku benci dengan Yesus Kristus. Aku menganiaya pengikut-pengikut Yesus Kristus. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku akhirnya dipilih oleh Allah. Dan aku sekarang menjadi hamba dari Injil itu. Aku menjadi hamba Kristus. Ada sebuah perubahan yang luar biasa. Paulus ingin menegaskan, aku adalah contoh. Allah tidak pernah menolak kita sebagai bangsa. Aku bagian dari bangsa ini. Bahkan aku yang paling benci dengan Yesus Kristus dan pengikut-pengikutnya. Itu pun karena Tuhan sudah pilih aku. Gak ada masalah, Tuhan bisa ubah hatiku yang dulu penuh dengan kebencian, dulu penuh dengan murka, dulu penuh dengan siasat jahat.
tetapi sekarang Tuhan ubah hatiku begitu beriman, begitu percaya, begitu mengasihi Yesus Kristus Tuhanku. Itu adalah anugerah. Dari sini kita bisa tahu bahwa kalau Tuhan sudah memilih, tidak peduli sejahat apa orangnya, sebenci apapun orangnya, kalau Roh Kudus sudah menjamah, menyatakan pilihan anugerah Allah kepada seseorang, Tuhan bisa mengubahnya. Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa diubah. Ada satu anak muda dari sebuah kelompok yang membenci kekristenan, disusupkan dalam sebuah gereja di mana saya melayani. Waktu itu saya bagian katekisasi. Biasanya kalau orang yang katekisasi, tidak hanya saya suruh perkenalan, tetapi saya tanya apa alasannya ikut kelas katekisasi. Saya kaget, ada satu anak muda, dia berkata, "Pak, saya dari agama lain." Dia sebutin satu suku tertentu yang saya tahu memang agak sulit kalau dia percaya Yesus dan ikut Yesus jadi Kristen. "Kenapa kamu ikut katekisasi?" "Sebenarnya saya oleh kelompok saya memang disusupkan masuk gereja ini, Pak." "Untuk apa?" "Ya supaya tahu sebenarnya apa yang dilakukan gereja ini. Sebab di kalangan kami sudah sepertinya ada selentingan, curiga bahwa kelompok ini banyak yang mengkristenkan orang-orang kami. Tetapi setelah saya ikut ibadah, saya dengar khotbah, hati saya berubah, Pak. Saya pengen dibaptis." Bukankah itu pilihan? Dia datang ibadah tujuannya apa? Ada rencana jahat, ada kebencian. Roh Kudus bisa jamah, itu pilihan. Tidak ada yang bisa tidak ada yang tidak bisa diubah oleh Tuhan itu. Nggak bisa. Jadi di kalangan orang Kristen sendiri kadang-kadang, wah kalau dia udah nggak mungkin bisa berubah, Pak, dia nggak mungkin bisa bertobat, Pak. Orang seperti itu sudah itu di neraka aja yang paling dalam. Sok tahu memang neraka itu ada yang lebih dalam. Jangan-jangan pernah kunjungan ke sana. Kadang-kadang kita itu terlalu mudah, nggak mungkin bisa berubah, nggak mungkin bisa berubah. Secara akal manusia, kadang-kadang orang tua pun sudah menyerah itu dengan anaknya yang begitu bandelnya, minta ampun tuh ya. Pendetanya sudah menyerah itu juga. Udah kita doakan, kita kutip ayat itu sudah setengah Alkitab itu tetap nggak tobat-tobat tuh. Kita sudah cukup doa puasa segala, enggak tobat-tobat, kadang-kadang menyerah. Tetapi kita harus percaya masih ada namanya kasih karunia Tuhan. Anugerah Allah itu bisa memilih seseorang, mengubahkan kehidupan seseorang, sehingga dia bisa sungguh-sungguh bertobat, percaya Yesus Kristus, dilahirkan kembali, hidupnya berubah. Masih ada harapan, orang bisa berubah. Soal pilihan kan misteri ya. Ini terpilih atau enggak kan misteri. Tugas kita adalah bersaksi, melayani, memberitakan firman Tuhan, mendoakan gitu kan. Nanti akan tahu Paulus itu menjadi bukti dia terpilih. Karena orang yang begitu jahat, begitu membenci Yesus, membenci orang Kristen, menjadi orang yang luar biasa mencintai Tuhan. Istilah sekarang kan, Paulus itu cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Yang dulu dia benci luar biasa. Kok bisa berubah seperti itu? Karena dia orang yang terpilih. Saudara-saudara, gimana hatimu? Sejak saudara masuk gereja ini, udah berapa tahun? Ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun, belum ya, ada yang 5 tahun, puji Tuhan. Tetapi apakah hatimu tetap berkobar-kobar mengasihi Tuhan? Kalau saudara orang-orang yang dipilih Tuhan, terus kobarkan hatimu mengasihi Dia, karena saya berharga loh berarti, luar biasa. Itu kan membuat kita itu sangat bersukacita. Paulus menjadi contoh, orang yang terpilih itu selalu alami perubahan hidup yang luar biasa.
Dan yang kedua contohnya adalah Elia. Coba kasusnya Elia tadi ayat 2 ya. Kita baca saja kembali ayat 3 dan 4. Tuhan, ini Elia kan merasa sendirian Elia ini. Kemudian dia sembunyi. Ketika di dalam gua, dia merasa sendiri, sembunyi. Tuhan menyatakan bahwa ternyata dia enggak sendirian. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Ini hamba Tuhan luar biasa itu mengalahkan melawan 400 pendeta Baal sendirian gitu, luar biasa, dan melalui pelayanannya mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa. Dia berseru kepada Tuhan, ada api dari langit turun tuh membakar korban persembahannya, sementara 400 nabi Baal sudah berseru-seru, teriak-teriak, pukulin, siksa tubuhnya sendiri, tetap aja itu enggak turun-turun itu api dari langit. Elia sendiri, ini orang yang hebat nih ya dalam pelayanan. Coba hamba Tuhan bisa seperti itu. Wah, Pak Randy misalnya berdoa begitu, turun api dari langit begitu ya Pak. Wah, itu gereja ini penuh orang Pak. Cuma maksudnya api turun dari langit untuk apa? Malah terbakar semua. Artinya itu demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa. Tetapi Elia manusia biasa. Ada lagu, rocker juga manusia, ternyata hamba Tuhan juga manusia. Punya rasa takut melawan pendeta-pendeta Baal. Jadi ketika debat, diskusi tentang hal-hal yang sifatnya teologis, wah berani sekali, bisa mengalahkan. Tetapi dengan seorang perempuan, sebel deh. Ketakutan luar biasa. Ketika Isabel, kamu sudah bunuh nabi-nabiku, awas kamu, aku bunuh kau sekarang. Elia takut, memang benar ya, laki-laki itu lebih takut dengan perempuan daripada dengan Tuhan. Elia akhirnya lari dalam keadaan depresi, ketakutan tuh, sembunyi. Depresi loh Elia itu, sampai kelelahan, males-malesan, tidur-tiduran aja gitu, nggak ada gairah, itu alami depresi itu Eli. Kemudian Tuhan terapi itu dengan apa? Bangun Elia, makan dulu, makan, tidur lagi dia, bangunkan lagi, bangun. Setelah itu enak, tapi tetap sembunyi di gua. Elia, kamu ngapain di sini? Dia cerita, aku sendirian Tuhan. Semua nabi-nabimu sudah dibunuh oleh wanita itu. Aku sendirian. Tuhan katakan apa? Tidak, aku sudah memilih ada 7.000 orang yang tidak pernah menyembah dewa Baal. Iman mereka murni, mereka bertahan walaupun ada tekanan, ada penderitaan, ada olok-olok dari pengikut Baal. Mereka tetap bertahan, mereka tetap percaya kepadaku. Iman mereka murni, iman mereka teguh. Dari sini kita bisa tahu apa? Ternyata aku akan memilih, aku akan menyisakan 7.000. Berarti kan itu orang-orang yang beroleh anugerah Tuhan untuk terus bertahan, terus beriman. Seperti bilang, saudara, untuk bisa percaya Yesus saja sebenarnya kita butuh anugerah. Makanya jangan paksa-paksa orang percaya Yesus. Kalau dia belum dijamah Roh Allah, belum dapat anugerah itu, nggak bisa. Percaya Yesus itu pekerjaan Roh Kudus. Tuhan pisahkan 7.000 orang bertahan menghadapi begitu tekanan, bahkan nabi-nabi Israel pun dibunuh supaya pengikut Baal ini menguasai kerajaan. Tetap bertahan.
ingin menegaskan, Elia kamu tidak sendiri, jangan berpikir kamu yang bisa bertahan sendirian. Enggak, aku sudah lindungi itu, ada orang-orang yang jadi temanmu itu. Jadi kita jadi orang percaya itu enggak pernah sendirian, saudara. Sebab Tuhan bisa melindungi umatnya, bisa menguatkan, itu kasih karunia. Jadi untuk percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, anugerah Roh Kudus yang memampukan kita, yang membuat kita bisa percaya. Untuk bisa bertahan apapun situasinya, kesulitan apa, penderitaan apapun, membuat kita tetap percaya. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Pendeta saya dulu saya ingat itu, kan keturunan keraton, selalu pakai terakhir, Le, panggil saya Tole. Le, cah bagus itu. Wah, agak mending. Sekali istilahnya itu pecah gesang derek Gusti Yesus. Pendeta saya selalu ingatkan ke jemaat itu, pecah gesang, baik engkau hidup maupun mati, ikut Tuhan Yesus Kristus. Situasi apapun, ikut Tuhan Yesus. Tetap, apa yang membuat orang bisa bertahan dengan imannya? Anugerah Allah. Roh Kudus menguatkan hatinya. Makanya pencurahan Roh Kudus itu mengingatkan kita secara iman. Kita tidak pernah sendirian. Kalau aku lemah, aku butuh kekuatan. Roh Kudus menguatkanmu. Kalau aku ketakutan, aku mungkin tergoda untuk kompromi dengan dosa. Hampir menyerah dengan godaan. Ada Roh Kudus yang menguatkan. Kita selalu sadar kekuatan iman kita itu dari Roh Allah, dari Roh Kudus. Dasar iman kita firman Tuhan yang tertulis, Alkitab. Itu harus jelas seperti itu, saudara. Jadi menghadapi kematian aniaya, ada yang masih bisa bertahan. Karena apa? Tuhan memilih mereka, memberi mereka anugerah untuk bisa bertahan. Tetapi sayangnya ada banyak orang yang kompromi. Tuhan kuatkan tapi dia memilih jalannya sendiri. Jadi dari sini kita bisa simpulkan, Allah tidak pernah menolak umatnya, Allah tidak pernah menolak siapapun walaupun dia sangat bejat, sangat rusak, sangat berdosa. Allah tidak pernah menolak satu orang pun untuk diselamatkan. Yang benar adalah manusia yang menolak Allah. Manusia yang menolak anugerah Allah. Manusia yang menyanyiakan anugerah Allah. Makanya kita lihat ayat selanjutnya, bagaimana orang menolak anugerah Allah itu. Yang pertama, biasanya hatinya tegar, keras kepala tadi. Ayat yang ke-7. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Nah, tegar hatinya itu keras hati. Sudah dengar tetapi enggak mau mendengarkan. Kan beda ya, mendengar sama mendengarkan kan beda. Kalau mendengar itu hanya dengar suara aja. Kalau mendengarkan, menyimak, memberi perhatian, dan kemudian mempercayai, melakukan. Itu namanya mendengarkan. Ibu-ibu pernah marah dengan anaknya? Pernah marah dengan suami? Sering. Dengan anak lah ya. Coba, kamu dengar pesan mama ya? Maksudnya sih sebenarnya bukan hanya mendengar beritanya, pesannya, enggak kan? Maksudnya apa yang mama pesankan ke kamu, perhatikan, kamu lakukan, gitu kan? Maksud ibu-ibu kan begitu kan? Tetapi kalau anak ternyata sudah dengar, enggak peduli, itu namanya mengeraskan hati. Kalau itu sering terjadi, itu keras hati namanya. Betapa sering umat Israel diingatkan oleh Allah melalui nabi-nabinya. Nabi-nabinya dibunuhin satu-satu. Dan mereka mengambil jalannya sendiri. Keras hati. Kita akan menolak anugerah Allah, bahkan menolak Allah kalau kita membiarkan hati kita makin lama keras. Mengeras. Dengar firman Tuhan dengan khotbah
100 kali tetap aja hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Enggak pernah sampai di hati. Atau mungkin didengar sampai di sini saja, enggak pernah turun ke hati. Kepala kita ini ya, otak kita dengan hati kita kira-kira berapa jengkal ya? 2 jengkal. Berbahagia yang tubuhnya lebih pendek, lebih dekat. Tetapi antara yang kita tahu di kepala kita, pengetahuan firman Tuhan sampai di hati, kadang-kadang itu butuh 1 tahun baru nyampe. Kita hanya tahu tetapi tidak mengubah hati kita. Tidak membuat kita percaya dan kita akhirnya diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Itu terjadi dengan siapa saja. Makanya kadang-kadang kita dengar firman Tuhan kok langsung tersentuh misalnya. Padahal itu mungkin tahun lalu sudah dikhotbahkan itu. Lebih dari 10 kali kita dengar khotbah itu. Tetapi kenapa? Baru hari ini. Berarti dari sini perjalanannya butuh 1 tahun. Dan orang kadang-kadang semakin di sini penuh, tetapi itu enggak nyampe-nyampe sampai hati. Itu yang membuat orang semakin keras kepala, semakin keras hati. Saya suka bilang jemaat, dulu kan kita ada program baca Alkitab selesai 1 tahun, sudah dilewati, sudah 2 kali. Setelah itu saya ubah lagi. Kalian sudah baca Alkitab selesai dari Kejadian sampai Wahyu, dibaca urut maksudnya, bukan Kejadian loncat Wahyu, kan selesai tuh. Enggak, selesai. Sekarang enggak usah setahun selesai. Sekarang per perikop saja. Makanya kita gumuli ini, kita 1 bulan ini kita dari 2 Raja-Raja pasal 1 sampai 13. Jadi 1 kitab kadang-kadang 2 bulan. Tetapi lebih didalami lagi. Karena semakin banyak ayat di sini nih, koleksi ayatnya banyak nih. Otak kita jadi konkordan Alkitab. Tetapi kalau enggak turun-turun sampai di hati, itu membuat kita justru tergoda untuk lebih banyak bicara ayat, tetapi tidak menjiwai hati. Ini bahaya. Ya, tetapi kalau di otaknya kosong firman Tuhan, bahaya juga. Harus diisi, tetapi cepat alirkan, menyentuh hati kita. Apapun yang kita dengar dari firman Tuhan, yang kita baca, ketika Tuhan berpesan kepada kita, responi cepat. Saya suka bilang sama jemaat, lebih baik gagal karena sedang mencoba melakukan firman Tuhan, daripada enggak lakukan sama sekali. Dalam kasih karunia Tuhan, ada ruang orang masih bisa gagal. Tetapi Tuhan juga tidak mau dipermainkan sengaja digagal-gagalin. Itu namanya kan gak serius. Tetapi lebih baik kita melakukan firman Tuhan, dalam proses itu ternyata masih gagal. Lebih baik begitu daripada tahu tetapi tidak melakukannya. Itu membiarkan hati kita mengeras tuh. Semakin lama kita jadi tegar hati. Diingetin siapa aja nggak pernah tersentuh, tidak pernah terbuka. Dengar khotbah apa saja tidak pernah menyentuh hati. Jawab, kalau hati sudah keras, itu nggak sulit untuk tembus itu. Kecuali Roh Kudus bekerja. Atau kalau enggak, terjadi sebuah peristiwa yang benar-benar membuat orang itu nggak berdaya sama sekali. Dia baru sadar, aku butuh Tuhan, aku butuh anugerah Tuhan. Tapi kan nggak usah nunggu sampai seperti itu kan, seperti Israel coba kacau balau, terserak di mana-mana sebagai bangsa, tidak ada lagi kebanggaannya kan, benteng kota Yerusalem runtuh, bangunan bait Allah kebanggaan mereka runtuh dan mereka tidak punya tempat tinggal, terserak di mana-mana, harga diri yang mereka banggakan hancur luar biasa. Itu pun tetap keras hati. Tetapi puji Tuhan kita bukan orang Israel. Harusnya tidak sampai sejauh itu. Amin. Itu lebih enak saudara. Lebih enak. Saya pelajari Alkitab. Ada
4 cara Tuhan membentuk kita. Yang pertama melalui firman Tuhan. Itu sebenarnya paling enak itu. Kita baca Alkitab, kita dengar khotbah, kita tahu, lembut hati, langsung melakukannya. Yang salah kita tinggalkan, yang sudah kita lakukan kita tingkatkan, gitu kan. Jadi kalau kan Alkitab itu berfungsi untuk apa? Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Jadi kalau Tuhan ingatkan ada yang salah, ada yang keliru, kita cepat sadar, kita perbaiki. Itu paling enak itu sebenarnya prosesnya. Cuma itu tadi, kepala dan hati itu jaraknya jauh banget. Itu atau kadang-kadang orang nutup telinganya. Yang kedua, melalui yang namanya otoritas. Dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, prinsip penting itu bagaimana Tuhan melindungi dan memimpin umatnya melalui perlindungan otoritas. Otoritas itu mulai dari ketika kita lahir, orang tua kita menjadi payung perlindungan bagi kita yang Tuhan berikan. Makanya ada ayatnya, hormatilah ayah ibumu. Karena dengan menghormati ayah ibu kita ini sedang ada dalam perlindungan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Payung otoritas di gereja itu dengan hamba Tuhan, jadi dengan pemimpin-pemimpin rohani kita, memimpin kita, melindungi. Cuma memang semakin kesini orang itu semakin pengen ngurus dirinya sendiri. Itu tadi ada mulai banyak anak-anak muda yang nggak mau dipimpin, tidak mau diarahkan, makanya mereka menjadi orang Kristen sendirian, merasa itu bisa lakukan sendiri, nggak perlu pendeta, karena semua orang kan hamba Tuhan katanya. Itu pandangan yang sebenarnya berbahaya. Hamba Tuhan dalam konteks apa? Semua orang saksi Kristus ya, tetapi pemimpin rohani itu Tuhan pilih tersendiri. Ada yang berkata nggak butuh gereja. Kalau begitu kamu keluarkan dari Alkitab itu surat penggembalaan 1 Timotius, 2 Timotius. Itu di situ ada sistem gereja seperti apa. Keluarin itu kisah Rasul, karena itu sejarah gereja mulai dari situ. Nah kalau orang merasa jadi orang Kristen nggak butuh gereja, berarti kan nggak mempercayai beberapa kitab dan surat yang ada di Alkitab. Kalau begitu sudah bukan Kristen lagi. Enggak begitu saudara, enggak. Butuh perlindungan, kita semua butuh perlindungan. Kita semua butuh pemimpin yang Tuhan pakai untuk memimpin, melindungi. Nah, kita dibentuk itu melalui pemimpin kita. Kadangkala pemimpin itu tidak cocok dengan selera kita, tidak cocok dengan pandangan kita, tidak setuju dengan kita dalam beberapa hal. Agak sulit memang untuk tunduk dipimpin pemimpin, apalagi kita pernah kecewa, gitu kan? Di sini nggak ada, di Mangga 2. Ya, kadang-kadang kita diperhadapkan, itu manusiawi sih, manusiawi. Seperti kita dengan orang tua kadang-kadang bisa kecewa ya. Tetapi apakah karena orang tua kita mengecewakan kita, orang tua kita buat salah, lalu ada alasan bagi kita untuk tidak menghormati dia? Tidak. Demikian juga dengan pemimpin rohani, itu juga begitu, diarahkan. Saya pernah dimarahin oleh gembala saya dulu, lewat mimbar lagi, malu saya. Saya baru kuliah, biasa mahasiswa, merasa dapat ilmu baru, merasa pinter. Sementara gembala saya nggak sekolah teologi ya, saya merasa lebih pinter, saya lupa diri, gembala saya jemaatnya ribuan. Saya satu orang pun belum menangkan jiwa waktu itu, sombongnya minta ampun. Lalu saya dipercaya mimpin ibadah rumah tangga. Sok pinter, ada yang tanya, oh boleh bu, wah saya seneng kalau kita tanya jawab, yuk siapa ibu-ibu. Akhirnya pertemuan dari jam 7, jam 11 baru selesai. Saya layani itu semua, sok pinter kan, masih kuliah. Saya ditegur gembala saya, waduh sakit hati. Karena, lah ini kok nggak ditegur langsung ini. Coba, kalau dari sisi prinsip menegur, kan salah. Menegur kok di mimbar, kan tinggal panggil aja. Kan suka panggil saya, sini le, Cah Bagus. Ini kan gini, ini bukan Cah Bagus lagi nih.
Ya, gitu. Tinggal panggil saya pasti juga nurut gitu loh. Ada perasaan kecewa, sakit hati. Saya bergumul dulu, betul itu, berbulan-bulan. Saya baru tahu rasanya itu, orang kalau sakit hati itu doa nggak nyaman, pelayanan nggak nyaman, udah lakukan apa nggak nyaman tuh. Itu saat bagi saya salah satu masa di mana kerohanian saya rusak itu beberapa bulan. Saya berpikir apa saya harus pindah gereja. Bergumul betul itu beberapa bulan. Akhirnya saya berdamai dengan hati saya, nggak bisa begini. Saya nggak tahu kenapa gembala saya kan tidak sempurna ya, tetapi dia pasti dipakai Tuhan mengarahkan saya. Saya bersyukur banget. Kalau saya sampai bisa pelayanan sampai tahap ini, saya yakin itu andil gembala saya dulu. Walaupun caranya kadang-kadang saya nggak paham, saya bisa kecewa. Bukan karena kesempurnaannya Tuhan pakai mereka. Anugerahnya melalui hambanya ini menyentuh hidup saya. Saya mungkin perlu disentuh dengan cara itu supaya nggak sombong saya nggak kebablasan tuh. Saya mulai lebih bijaksana. Saya nggak merasa saya tahu semuanya. Lalu oke, karena yang saya layani kan ibu-ibu tua-tua. Jadi saya merasa paling pinter kan. Enggak, saya mulai belajar di situ ya. Tuhan bentuk hati saya di situ. Saya yakin salah satu peranan yang membentuk saya adalah gembala saya dulu. Yang tidak sempurna itu. Yang pernah membuat saya sakit hati, yang membuat pernah saya kecewa. Tetapi melalui itulah Roh Kudus bekerja. Anugerah Tuhan mengarahkan saya pada panggilan yang lebih unik, yang lebih baik setelah itu. Yang ketiga, Tuhan membentuk kita itu melalui relasi. Relasi. Ketika hubungan kita baik-baik, kita sebenarnya tidak bertumbuh menjadi dewasa. Bisa bertumbuh sih enak, tetap, tapi biasanya lebih lambat sebenarnya. Lebih cepat kita berubah dan bertumbuh itu kalau dalam relasi itu mulai ada singgungannya. Teman kita, tim pelayanan kita, sesama jemaat, atau pasangan kita membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, membuat kita jadi merasa diperlakukan gak adil. Saat-saat seperti itu waktu ujian bagi kita. Setelah sekian lama belajar terus, ini waktunya ujian naik kelas. Lewat relasi itu karakter kita diubahkan. Ambisi-ambisi jahat, ambisi-ambisi kita yang begitu sombong itu dilembutkan, dihancurkan oleh Tuhan lewat relasi-relasi yang sedang bermasalah. Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang sedang mengalami ketidaknyamanan atau konflik secara relasi? Berarti ini waktu saudara masuk di ruang kelas, ujian, kenaikan kelas. Jangan lari, selesaikan. Ketika kita akhirnya menyelesaikan konflik-konflik yang ada, ketika kita mulai bisa membangun hubungan yang baik, walaupun enggak ideal seperti itu, di situ kita bertumbuh. Di situ benar-benar hati kita dilembutkan Tuhan tuh. Tapi kalau kita mengeraskan hati, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah supaya tidak tumbuh akar yang pahit. Ketika kita kecewa, kita marah, kita merasa tersakiti, kita membiarkan rasa sakit hati menjadi kebencian, menjadi amarah, keinginan balas dendam, akhirnya tumbuh akar pahit. Karena apa? Kita lupa bahwa Allah sudah mengampuni kita. Bahwa kita pun juga tidak layak untuk diampuni, tetapi Dia sudah mengampuni kita. Ketika kita mengambil sikap itu, kita mengeraskan hati, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Yang tumbuh di hati kita apa? Akar pahit.
Akar pahit biasanya kan karena relasi yang tidak terselesaikan ketika ada masalah kan. Nggak nyaman. Ada yang pernah pahit hati? Nggak enak rasanya. Saya sakit hati dan kecewa cuma nggak sampai 2 bulan aja nggak nyaman. Tapi ada yang bertahan tuh sampai 5 tahun gitu. Itu memendam pahit hati, kemarahan dengan suaminya, dengan istrinya, dengan ibu mertuanya, dengan saudaranya gitu. Kadang-kadang kok tahan ya? Kok tahan? Capek, lelah. Kasih karunia Allah. Ingat, hendaklah engkau saling mengasihi satu sama lain seperti Allah sudah mengampunimu di dalam Yesus Kristus. Apa yang membuat kita kuat seperti orang-orang bertahan, 7.000 orang bertahan itu? Karena ada dalam kasih karunia Tuhan. Anugerah Allah memilih mereka dan mereka hidup dalam anugerah itu. Kenapa banyak orang Kristen gagal? Karena mengeraskan hati ketika ada konflik, ketika ada kemarahan, kekecewaan, mengeraskan hatinya, menjauhkan diri dari anugerah Allah, menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, tidak mau lembut hati untuk belajar memaafkan, mengampuni, seperti Allah juga sudah mengampuniku. Yang ketiga ya, kita dibentuk karena oleh firman Tuhan, oleh pemimpin, oleh relasi, dan yang ketiga oleh penderitaan. Ini yang paling sulit. Saudara, berbahagialah jika saudara saat ini mengalami berbagai macam pencobaan. Ada yang sedang dalam pergumulan, ada yang punya masalah saudara sedang alami minggu-minggu ini sedang mengalami pergumulan hidup. Saudara orang yang berbahagia. Masalahmu banyak, saudara paling bahagia. Karena apa? Di situ kasih karunia Tuhan akan bekerja mengubahkan kita. Di surat Yakobus katakan apa? Membuat kita akhirnya tahan uji. Membuat kita jadi bertekun. Berarti karakter kita diubahkan oleh proses penderitaan yang kita alami. Oleh sebab itu kalau saudara alami penderitaan, ingat kasih karunia Allah. Nyawanya saja sudah diberikan untuk menebus dosa kita. Itu bagian yang kita tidak mungkin bisa lakukan sendiri, menebus dosa. Nyawanya diberikan. Apalagi hanya soal pekerjaan sih? Apalagi hanya soal kesehatan? Apalagi hanya soal keuangan? Itu hal-hal yang bagi Tuhan mudah sekali. Kalau tahu belum diberikan, sepertinya doa kita belum dijawab, itu tidak mengurangi kasih karunia-Nya. Ia bekerja, dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya itu tidak mengurangi kebaikan Tuhan. Tidak mengurangi rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kamu memang harus lewati penderitaan itu. Saya suka kasih gambaran itu begini. Saudara ada yang suka bekerja dengan kayu, ada yang namanya amplas. Kan ada amplas itu ada yang halus, ada yang agak kasar, ada yang sangat kasar. Kalau misalnya ini mau dipelitur ulang nih, ya, saya di rumah, kalau saya healing saya begini Pak, jadi rumah ada yang begini saya amplas, saya pelitur sendiri. Ini kan sudah halus, tapi misalnya karena udah lama pengen diperbaiki lah, diperbaharui peliturannya. Yang begini perlu amplas kasar nggak? Sudah halus, nggak perlu. Sudah halus kan kondisinya, amplasnya halus saja, supaya yang lengket-lengket gitu ya, kotoran yang lengket itu dibersihkan saja, diulang lagi supaya cemerlang lagi, bersih. Tetapi umpama ini kayu ini nggak rata, kemudian ketika diserut, serutnya juga nggak rata, dibutuhkan amplas yang kasar. Masalahnya hati kita masih kasar atau sudah halus. Kalau hati kita tidak keras, Tuhan tahu nggak butuh amplas yang kasar nih, halus sudah sadar dia. Di sisi kita itu ada sisi kesombongan, kita nggak sadar loh, kita merasa diri kita baik. Jadi tidak hanya saudara, saya juga, saya merasa saya benar, saya baik. Tuhan tahu
kamu itu keras banget ini. Kalau begitu aku kirim itu amplas yang kasar supaya kamu mulai hilang itu, jadi lembut lagi, halus lagi. Penderitaan namanya. Ketika saudara alami berbagai macam pencobaan, penderitaan, kasih karunia Allah kepadamu tidak berkurang. Tidak akan hilang. Kalau Tuhan sudah memilih engkau, sudah selamatkan engkau, Tuhan punya rencana khusus. Tuhan akan melindungi propertinya, Tuhan akan lindungi orang-orang pilihannya. Tetapi kalau tidak bisa berubah, tidak bisa bertumbuh, Tuhan bekerja dengan caranya. Jadi jangan pernah menyerah dengan masalah, jangan pernah lari dari masalah, itu proses hidupmu. Jalani saja dan tanya, Tuhan bagian mana yang Tuhan ingin haluskan? Tuhan bagian mana yang saya perlu terbuka, Tuhan amplas ini Tuhan. Amplasnya sakit banget ini Tuhan. Tuhan tahu kamu kuat, kamu siap. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Jadi apa masalahnya? Saudara alami flu Jepang, Sakukurata, biasa itu. Saudara sakit, biasa itu. Saudara ada masalah rumah tangga, biasa itu. Saudara ada masalah dengan bisnis saudara, dengan pekerjaan, biasa. Karena apa? Semua orang ngalami, waktunya saja yang berbeda. Dan karena apa? Tuhan tahu kekuatanmu, bisa menanggungnya. Tuhan sudah ukur kemampuanmu. Berarti sebenarnya saudara kuat. Kalau saudara di sini ada yang punya masalah paling berat nih, Tuhan tahu saudara paling kuat di gereja ini. Kalau saudara ikuti prosesnya, saudara akan dibentuk, diubah Tuhan. Karaktermu, imanmu akan lebih tangguh. Sehingga saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang, menguatkan banyak orang. Dan terakhir, apa yang membuat kita akhirnya menolak? Akhirnya umat Israel itu menolak Allah, menolak anugerah Tuhan. Karena mereka lebih dikuasai keinginan dagingnya. Mereka membiarkan berhala menguasai hati mereka lebih dari cinta kasih, rasa hormat, dan penundukan mereka terhadap Allah. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan pembalasan bagi mereka, dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Jamuan mereka menjadi jerat, menjadi perangkap. Ternyata ada, kalau dalam konteks sekarang coba, banyak orang Kristen paling seneng itu dengar khotbah apa? Dalam Kristus saudara akan diberkati, dalam Kristus saudara akan bertambah-tambah, dapat promosi semakin tinggi. Seneng kan? Ya kita semua seneng, tetapi kalau fokus iman kita hanya seperti itu bahaya. Ada istilah orang lebih mencintai berkat Tuhan daripada sang sumber berkat. Itu bahaya. Umat Israel keasikan menikmati jamuan pesta, tetapi lupa siapa yang memberi mereka berkat, siapa yang memberi mereka sukacita dalam hidup ini. Itu berhala di hati. Lebih sulit dibandingkan sosok patung-patung berhala. Karena ada di hati. Bagaimana orang memuja kesenangan, orang memuja kenikmatan, orang memuja keinginan dagingnya, lebih dari rasa hormatnya kepada Tuhan. Saudara diberkati Tuhan silahkan nikmati, tapi ingat, tetap menghormati Tuhan. Saudara diberi kelimpahan harta, puji Tuhan, tetapi ingat, tetap muliakan Tuhan. Gitu kan? Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, muliakan Tuhan dengan hartamu. Orang yang diperkaya oleh Tuhan juga enggak salah juga. Tetapi hendaklah engkau menjadi kaya dengan kemurahan hati. Semua benda-benda, semua barang, semua kekayaan yang merupakan kita berkata itu berkat dari Tuhan, oke, disyukuri. Wujud kita mensyukuri apa? Nikmati dengan benar, kelola dengan benar, dan jadikan itu sebagai alat untuk semakin memuliakan Tuhan. Kalau tidak, secara tidak kita sadari, kita sebenarnya menyia-nyiakan kasih karunia Allah.
dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, siapapun saudara, apapun keadaannya, Tuhan tidak pernah menolakmu. Kasih karunia itu tersedia untuk semua orang, tetapi siapa yang meresponi dia. Ketika kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ingat itu kasih karunia. Tidak ada alasan kita menyombongkan diri. Kita semua tidak layak untuk mendapatkannya. Nikmati kasih karunia, hidup dalam kasih karunia, dan biarlah kasih karunia menolongmu berubah sehingga hidupmu makin lama bertumbuh menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu sempurna bagi kami, Tuhan yang memilih setiap kami saat ini untuk bisa menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena anugerah-Mu yang sempurna bagi kami. Bapa, kami bersyukur karena di dalam Kristus kami menjadi orang-orang yang begitu istimewa, menjadi berharga, menjadi orang-orang yang sudah dipindahkan dari maut kepada kehidupan kekal, dari kegelapan menuju terang yang ajaib, dari kehidupan lama kami yang hancur, yang berantakan, yang najis, yang kotor dan berdosa, kepada kehidupan yang benar, kudus, dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, terima kasih, status yang luar biasa patut kami syukuri. Tuhan melihat keadaan kami saat ini, apapun yang sedang dialami oleh jemaat-Mu, biarlah kami semua selalu ingat ada kasih karunia Tuhan. Kalau di masa-masa yang lalu kami yang sebenarnya harus dimurkai, Tuhan sudah menyelamatkan kami, apalagi dengan kebutuhan kami hari-hari. Apalagi dengan masalah, dengan tantangan kesulitan yang ada, kami sangat percaya kasih karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam kehidupan kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan tetap Tuhan berikan. Beri kekuatan kepada anak-anak-Mu supaya mereka tidak menyerah dengan masalah apapun yang sedang mereka hadapi saat ini, dan lembutkan hati orang-orang yang sedang dalam kekecewaan, dalam perasaan sakit hati, kemarahan, agar mereka tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, karena mereka selalu ingat mereka pun juga orang yang sebenarnya tidak layak untuk diampuni oleh Allah. Tuhan berkati situasi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau tetap pegang kendali, Engkau tetap ingin mengerjakan sesuatu yang baik. Berkati gembala, berkati hamba-hamba Tuhan dan teman-teman yang melayani tempat ini. Semuanya senantiasa hidup dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.